Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Afifah dengan 2462761 PT 08678 kelas ilmu reproduksi ternak C. Siklus estrus. Siklus estrus adalah jarak antara estrus yang satu sampai pada estrus berikutnya. Siklus estrus terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama proestrus. Proestrus atau fase persiapan terjadi 3-4 hari. Yang kedua estrus terjadi dalam 1 hari, gamet estrus terjadi 1-2 hari, dan yang keempat di estrus terjadi 15-17 hari. Birahi ditimbulkan dengan cara pemberian estrogen, bahkan dapat diberikan pada betina yang diuvarektomi. Pada betina yang intake dengan estrogen dari luar dapat menimbulkan birahi pada setiap saat selama periode siklus estrus. Oleh sebab itu, birahi tidak dapat dipisahkan dari peristiwa yang terpenting dari ovarium, yaitu ovulasi. Salah satu fungsi ovarium adalah membentuk ovum. Ovum dibentuk dengan melewati tahap-tahap tertentu, yaitu di dalam folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel bergerak. Gametogenesis dan transport gamet. Gametogenesis dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase perbanyakan atau multiplication. Fase perbanyakan, selama fase ini, setiap gambaran mitosis menunjukkan jumlah kromosom yang diploid. Yang kedua, fase pertumbuhan atau growth, berlangsung setelah pembelahan sel-sel terhenti dan transformasi spermatogonia menjadi spermatosit primer. Yang ketiga, fase pemasakan atau maturation. Di dalam fase ini, pembelahan selnya meiosis atau pembelahan reduksi. Spermatogenesis atau metamorfosis, suatu transformasi dari suatu spermatik menjadi spermatozoon. Kapasitasi adalah waktu yang diperlukan oleh spermatozoa untuk mempersiapkan diri sebelum membuahi ovum. Ovum dikelilingi oleh suatu membran, dan membran telur ini diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu membran primer, membran sekunder, dan membran tersier. Fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses bertemunya fusi sel kelamin jantan atau spermatozoon dengan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum yang menghasilkan zigot dan terjadinya di dalam bagian kaudal ampula. Proses pembuahan melibatkan 2 aspek, yaitu aspek embriologik dan aspek genetik. Kapasitasi dan reaksi akrosom merupakan suatu proses fisiologis dari spermatozoa di dalam alat reproduksi. Reaksi zona pellucida berupa perubahan yang dialami oleh zona pellucida sebagai akibat melekatnya spermatozoa pada membran vitellina. Vitellin block system. Selaput vitellin hanya mengadakan respon terhadap spermatozoa pertama yang masuk. Sesudah itu, permukaan selaput vitellin tidak memberi reaksi lebih lanjut. Superfecundation, yaitu keadaan di mana 2 atau lebih sel telur masing-masing dibuahi oleh spermatozoa dari 2 atau lebih bejantan yang berlainan. Superfectation, yaitu keadaan ini terjadi bila seekor betina sedang mengandung 1 atau lebih fetus hidup mengalami estrus lagi, dikawini lagi, dan terjadi pembuahan. Perkembangan prenatal plasenta. Perkembangan intrauterin dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode sel telur. Periode ini berayun antara saat terjadinya pembuahan sampai mulai menempel pada uterus 10-12 hari setelah pembuahan. Yang kedua, periode embrio. Gejala khas terjadi pembentukan alat-alat tubuh. Yang ketiga, periode fetus. Pada sapi terjadi pada hari ke-45 sampai akhir kebuntingan atau saat dilahirkan, 278 atau 280 hari. Pada kuda pada hari ke-55. Proses yang berlangsung yaitu pertumbuhan dan diferensiasi lebih lanjut dari alat-alat tubuh berikut penyempurnaannya. Plasenta adalah suatu alat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pertukaran bahan-bahan secara timbal balik antara individu dan fetus. Antara induk dan fetus. Di samping bekerja sebagai kelenjar endokrin, plasentasi adalah segala kejadian yang antara lain meliputi implantasi, penjelmaan embrio, serta terjadinya hubungan antara fetus dan induk selama kebuntingan. Pembagian plasenta menurut anatomi atau bentuknya dibagi menjadi 4 macam. Plasenta diffusa, plasenta cotyledonaria, plasenta zonaria, dan plasenta discoidalis.
Partus atau kelahiran. Proses kelahiran melibatkan beberapa proses fisiologis untuk mengeluarkan anak dan plasenta fetus yang sudah tidak digunakan melalui jalan peranakan. Tanda-tanda yang bisa terlihat adalah pembengkakan dan kemerahan sekitar vulva. Lambing membesar. Pada sapi darah mulai kepentingan 4-5 bulan. Daerah kiri kanan agak depan dari pangkal ekor terlihat cekung. Pada kebanyakan sapi bila muskulus yang menghubungkan pangkal ekor dan tuber ricci telah demikian kendor diperkirakan kelahiran tinggal 24-48 jam lagi. Lender serviks pada kepentingan tua 8-9 bulan berubah menjadi agak encer. Warna jernih kekuning-kuningan terlihat keluar vulva. Kurang 3-4 hari menjelang melahirkan, lender lebih banyak dan lebih encer. Hewan gelisah. Keadaan fetus pada saat menjelang dilahirkan. Letak dan keadaan fetus menjelang dan saat dilahirkan ada 3 istilah. Presentasi, posisi, dan postur. Stadium partus dibagi menjadi 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pengeluaran fetus, dan stadium pengeluaran plasenta. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.